Nike Ardila atau nama sebenarnya Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, lahir di Bandung tanggal 27 Desember tahun 1975. Ia adalah penyanyi, pemeran, dan model, hit dengan lagu-lagunya seperti Bintang Kehidupan. Ia adalah putri dari pasangan Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Nike Ardila sering dijuluki oleh penggemarnya sebagai Ratu Rock Indonesia, meskipun di awal karirnya ia bukan penyanyi bergenre rock. Sejak kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara, karena darah seni Nike mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Saat berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi di berbagai acara. Ia juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, pada tahun 1985, ia didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI asuhan Jajat Paramore. Di bawah manajemen, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar, sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock, dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan ngetop seperti Nicky Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Karena pada masa itu Nike belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe dan Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stones. Pada tahun 1986, akhirnya Nike memasuki dapur rekaman pertamanya dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power 1987. Dan pada bulan Juli tahun 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike merekam lagi album perdananya di bawah naungan JK Records. Tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu, sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema remaja. Hingga pada awal 1989, Nike juga memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Fotomodel. Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack, yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Fotomodel. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, ia bergabung dengan proyek Ki Records. Nike akhirnya berhasil merilis album debut Seberkas Sinar diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Namun, penggunaan nama ini pun tidak berlangsung lama, dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardila. Setelah sukses merilis album Seberkas Sinar, nama Nike Ardila masuk ke jajaran artis papan atas. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dari Aceh sampai Papua. Dan pada tahun 1990, adalah awal dominasi Nike Ardila di dunia hiburan sehubungan dengan suksesnya secara komersial album Bintang Kehidupan, yang terjual lebih dari 2 juta kopi. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Tidak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah, industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardila sebagai pemeran utama di film-filmnya. Seperti film daerah paling laris, Kabayan, yang sebelumnya dibintangi Paramita Rusady sebagai tokoh wanita utamanya, Nike Ardila juga sempat tampil di sinetron ini. Ia juga menjadi peran salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None. Saat itu popularitasnya sedang berada di puncak karir, di mana semenjak awal karirnya, berbagai poster Nike menghiasi ruang publik, baik itu kafe, bus, sekolah, dan lagunya pun bergema di corong-corong radio dan televisi.
Namun, pada hari itu dunia permusikan Indonesia berduka. Pada tanggal 19 Maret tahun 1995, kurang lebih pukul 6.15 pagi, Nika Ardila tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal, mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK, menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Marta Dinata. Populer yang lagu-lagunya banyak digandrungi para remaja Indonesia meninggal dunia. Almarhumah Nika Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Diperkirakan, Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan, Nike belum meninggal saat kejadian, barulah dalam perjalanan ke rumah sakit, ia meninggal dunia. Dikabarkan, Nike mengalami luka parah di kepala. Nike yang saat itu bersama manajernya, Sofiatun, baru saja kembali dari diskotik polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang, di antaranya menyebutkan bahwa Nike mengendarai mobil dengan keadaan mabuk, tetapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Sofiatun mengatakan, Nike hanya meminum jus jeruk. Menurut Atun yang bersama Nike berada di mobil itu, mobil Nike berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan RE Marta Dinata, dan Nike menghembuskan napasnya yang terakhir. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada kesimpang siuran tentang waktu kematian Nika Ardila. Menurut saksi kejadian itu terjadi pukul 3 pagi, tetapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 6.15 pagi. Nika Ardila dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, karena ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nika Ardila. Tak lama setelah kematiannya, namanya justru menjulang. Publik masih terus membicarakan Nika Ardila. Majalah Asia Week menafsirkan Nike dalam sebuah kalimat satir, "In Death She Soared," atau, dalam kematian dia bersinar. Setiap tahunnya, ribuan penggemar yang tergabung dalam Nika Ardila Fans Club, melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret dan tanggal 27 Desember yaitu berziarah ke makam dan mengadakan acara mengenang Nike, seperti memutarkan film-film Nike dan menyanyikan lagu-lagu Nike di Bandung, tempat kelahiran dan tempat berpulangnya Nike Ardila. Selama sejarah dunia hiburan Indonesia ada, hanya Nika Ardila artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi, di mana setiap tanggal kelahirannya dan kematiannya selalu diperingati. Banyak bukti-bukti, hanya Nika Ardila tokoh yang lahir di kebudayaan pop yang memiliki atau mempunyai penghormatan luar biasa, karena setiap tahun ribuan orang telah melakukan ziarah baik itu sehari-hari atau setiap tanggal kematiannya dan tanggal kelahirannya. Maka dengan hal tersebut dapatlah disebutkan kalau hanya Nika Ardila yang menjadi bukti kegemilangan budaya pop, di mana semenjak awal karirnya, berbagai poster Nike menghiasi ruang publik, baik itu kafe, bus, sekolah, dan lagu-lagunya pun bergema di corong-corong radio dan televisi hingga sekarang. Sebuah museum juga didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung.
Semua barang-barangnya tersimpan di sana, seperti pakaian yang dikenakannya saat kejadian dan replika kamar Nike. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nike berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan demikian jauh popularitas dan fanatisme penggemarnya, bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun di dunianya. Pada tahun 2018, tepatnya setelah 23 tahun berpulangnya Nike, akhirnya pada tahun 2018, musisi Melly Goeslaw menceritakan kenangan bersama Nike setelah merilis lagu Bintang di Hati, yang dirilis tanggal 7 September tahun 2018, menceritakan kisah persahabatan sejati. Lagu tersebut menjadi soundtrack film Dancing in the Rain dan sinetron Samudra Cinta. Selamat jalan Nike, meskipun kini kau telah tiada, namun namamu dan karyamu akan selalu abadi dan terang, seperti bintang kehidupan. Mari kita sempatkan Al-Fatihah untuknya, semoga beliau diberikan tempat terbaik di sana, amin. Demikian informasi yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.